Hari ini merupakan hari pertama pria ini menjadi orang kaya. Ini membuatnya sangat bersemangat. Dengan wajah angkuh, duduk di samping bibi pemilik rumah. Dia bahkan tidak melirik ke arah si bibi. Dari dompetnya mengeluarkan beberapa lembar uang. Tidak hanya membayar uang sewa yang sudah nunggak selama berbulan-bulan, bahkan biaya sewa setengah tahun ke depan juga dibayar dilunas. Dengan tatapan kagum bibi itu, dia duduk di Maserati, kemudian langsung membayar semua hutangnya. Sebelum ini, dia juga menggunakan uang itu untuk memberi tip sebagai ucapan terima kasih. Apa tidak punya uang kecil? Ambil saja. Apa maksudnya? Nama pemuda ini adalah Jae Sung. Jangan lihat dia yang sekarang keren begini, mendapatkan semua yang dia mau. 2 jam yang lalu, dia masih seorang sampah masyarakat yang kehilangan harapan hidup. Hidup lebih dari 30 tahun. Tidak pernah berhasil sekalipun. Hidup di kamar sewaan yang lusuh. Sama seperti tumpukan sampah. Dia membakar semua hal yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Berencana untuk mengakhiri hidupnya yang merana ini. Namun dia menghirup bau tubuhnya sendiri. Terlalu kotor. Lebih baik mandi dulu baru mati. Jae Sung datang ke pemandian. Melihat jam bermerek yang dikenakan pria di sampingnya. Matanya bersinar. Dalam hati berkata ini baru hidup yang sebenarnya. Mungkin Hyung Wook mendengar suara hati Jae Sung. Sebuah kecelakaan yang mengubah nasibnya akan segera terjadi ketika Jae Sung keramas. Tidak sengaja menjatuhkan sabun batangnya. Melalui beberapa pantulan, sabunnya kebetulan mengenai kaki si kaya Hyung Wook dan membuatnya terpeleset. Jae Sung mengambil kunci loker Hyung Wook. Sebenarnya berencana untuk mengembalikan, namun melihat Hyung Wook yang tak sadarkan diri, dia jadi punya pemikiran yang tidak baik. Jae Sung melepas kuncinya sendiri, meletakkannya di samping kaki Hyung Wook. Dia berencana sebelum mati, merasakan sebentar kehidupan orang kaya. Beginilah, Jae Sung berubah menjadi pemuda kaya raya. Ia juga secara khusus pergi pamer pada gadis yang disukainya. Namun dia malah memberitahu Jae Sung, bulan depan aku akan menikah. Benarkah? Hati Jae Sung terluka. Dia mengira kegagalan masa lalunya semua adalah karena dia miskin. Namun sekarang meskipun dia berpura-pura glamor, tetap saja adalah sampah masyarakat. Karena itu dia datang ke rumah sakit tempat Hyung Wook tinggal, berencana mengembalikan semuanya. Namun tak disangka, Hyung Wook hilang ingatan. Jae Sung. Mereka semua berkata itu adalah namaku. Namun aku tidak ingat apapun. Karena itu, identitas mereka tertukar. Jae Sung tidak tahu harus memulai dari mana. Melarikan diri kembali ke mobil dengan panik. Kemudian berpikir ulang. Toh Hyung Wook tidak ingat apapun. Kedok menjadi orang kaya ini masih bisa berlanjut beberapa hari. Melalui GPS di mobil, tiba di sebuah apartemen kelas atas. Masuk ke dalam rumah Hyung Wook, langsung terkesan oleh dekorasi mewahnya. Tidak tahu juga Hyung Wook ini sebenarnya mengerjakan apa bisa kaya seperti ini. Namun Jae Sung tidak peduli akan hal itu. Duduk di sofa dan menikmatinya. Beginilah seharusnya hidup manusia. Mereka semua hemat pangkal kaya, boros pangkal miskin. Saat ini Hyung Woo yang amnesia diantarkan ke rumah Jae Sung yang lusuh oleh perawat rumah sakit, Rina. Melihat kamar yang berantakan dan tali yang digunakan untuk bunuh diri, Hyung Wook salah mengira kehidupannya yang sebelumnya adalah seorang pecundang. Meskipun ia amnesia, namun kebiasaan sebelumnya masih tetap ada. Dia membersihkan kamar itu dengan cepat, menuliskan semua hal yang berhubungan dengan identitas dirinya. Dan dia juga merasa punya koneksi yang aneh dengan pisau. Setelah Rina mendengar ini, dia membawa Hyung Wook ke restoran yang dibuka keluarganya, menyuruhnya bantu-bantu. Di satu sisi karena dia orang baik, di sisi lain juga karena biaya pengobatan Hyung Wook telah dibayar dulu olehnya. Ibu Rina tidak terima. Orang yang bahkan tidak tahu siapa dirinya sendiri, apakah bisa melakukan pekerjaan di dapur? Lalu tak disangka-sangka, begitu Hyung Wook turun tangan, membuat semua orang tercengang. Dengan keahlian pisau kelas atasnya, Hyung Wook memainkan pisau, melakukan beberapa tekniknya. Semua kimbap ini dipotong sama tipisnya dengan uang koin, mengeluarkan sebongkah lobak acar, lagi-lagi dengan beberapa kali potong. Lobak terpotong dengan ukuran yang sama persis. Cara menyajikannya lebih luar biasa lagi. Kimbap dengan harga merakyat, disajikan seperti di hotel berbintang, membuat semua pembeli tidak tega memakannya. Restoran Mickey keluarga Rina seketika menjadi terkenal. Banyak orang khusus datang untuk menyaksikan keahlian memotong Hyung Wook. Hyung Wook sendiri sangat bingung karena amnesia. Dia tidak ingat dulu dia melakukan apa, tapi dia seperti sangat akrab dengan pisau. Dengan keahlian seni ini, dirinya juga tidak akan hidup semerana ini. Bahkan jika menjadi koki gadungan, hidup dalam pekerjaan kecil. Hyung Wook membuka kalender di kamar, mendapati sebuah informasi yang sangat penting. Tanggal 25 bulan ini, sepertinya dia akan pergi ke suatu tempat. Demi membuat semuanya jelas, dia pergi menepati janji. Hasilnya dengan bingung, ia dipanggil untuk naik ke sebuah van, menjadi pemeran kelompok di Hengdian, Korea Selatan.
Hyung-wook sama sekali tidak ingat. Dia pernah bermimpi menjadi seorang aktor. Sering membuat kesalahan di lokasi syuting. Dimarahi oleh sutradara. Tapi Hyung-wook yang terlahir tabah dan kuat, tidak menyerah begitu saja. Setelah menerima pengaturan ini, meskipun bukan pemeran utama, meskipun mulai dari nol, dia juga harus bertahan. Pencapaian seorang aktor. Sejak hari itu, Hyung menggigit pena, sambil sit up, sambil menghafalkan naskah. Di atap berlatih naskah kuno yang sulit dimengerti, peran yang tidak diinginkan siapapun di lokasi syuting. Hyung-wook memaksa diri untuk memainkannya. Kali ini, dia akan berakting menjadi Algojo. Di arena syuting, siapa sangka dia sangat terampil, melakukan gerakan yang sangat sulit. Dia menyelesaikannya dengan mudah. Sutradara sangat bangga padanya. Ia memberikannya sebuah peran yang memiliki banyak naskah. Siapa sebenarnya Hyung-wook ini? Ahli bela diri, juga seorang dengan tekad kuat. Sebelum amnesia, pasti terlibat dalam industri khusus. Ternyata memang benar. Jae-sung yang tinggal di rumah Hyung-wook, di ruang ganti melihat sederet seragam polisi dan tentara, kotak biskuit di dalam laci. Ternyata penuh dengan uang. Menyalakan TV, bagaimanapun salurannya diganti. Semuanya berisi seorang wanita cantik yang sedang berlatih yoga. Jae-sung baru menyadari, ini adalah tampilan dari CCTV. Yang lebih mengherankan adalah, ketika Jae-sung mengambil arak, ternyata sebuah pintu rahasia terbuka. Di dalamnya tersusun berbagai macam KTP, juga paspor dari berbagai negara, juga setumpuk senjata, dan peralatan canggih. Melihat data yang tertempel di tembok, dan gambar dari CCTV, Jae-sung menyadari, yang sedang diamati adalah seorang wanita cantik, Eun Jo, memiliki bukti kriminal dari sebuah perusahaan dana tertentu, sedang bersiap untuk menuntut ke kantor kejaksaan. Walkie-talkie di sampingnya, mengeluarkan suara polisi. Jae-sung tiba-tiba menyadari, Eun Jo adalah seorang saksi. Dan Hyung Jo, pasti adalah sebuah agen kelas atas, yang sedang diam-diam melindunginya. Setelah menerima pengaturan seperti itu, Jae-sung memutuskan untuk menggantikan Hyung-wook, menyelesaikan misi mulia ini. Tentu saja, pasti ini juga karena Eun Jo adalah wanita cantik. Sejak saat itu, Jae-sung mengemban tanggung jawab sebagai pelindung saksi. Memperhatikan Eun Jo baik-baik, sangat tidak profesional dan secara proaktif memulai percakapan, memberi hadiah, dan melakukan tindakan romantis di tangga apartemen. Pelindung macam apa ini? Jelas-jelas sedang PDKT dengan wanita ini. Perlahan mereka mulai akrab, perasaan keduanya mulai meningkat. Eun Jo mulai menyukai Jae-sung. Hingga hari ini, ponsel di ruang rahasia Hyung-wook tiba-tiba berdering. Jae-sung mengangkat teleponnya. Lawan bicaranya menanyakan hal yang disuruhnya. Bagaimana perkembangannya? Juga mengajaknya untuk bertemu. Mendengar lawan bicara akan menambah bayaran. Terpaksa Jae-sung berpura-pura menjadi Hyung-wook, datang ke tempat yang dijanjikan. Alhasil mendapati lawan adalah orang dari perusahaan dana itu. Mereka mengeluarkan sekantong uang, menyuruhnya membunuh wanita itu secepat mungkin. Jangan sampai dia menyerahkan bukti pada polisi. Kali ini baru Jae-sung mengerti, Hyung-wook sama sekali bukan agen rahasia, tapi seorang pembunuh profesional top. Heist. Seorang pembunuh top yang amnesia, secara tidak sengaja, menjadi aktor anonim. Apakah adegan ini sudah oke? Dengan bergantung pada semangat, dan latihan keras, gaya berakting yang unik, juga keterampilan yang rapi dan bagus, Hyung-wook dengan cepat mendapat pujian dari sutradara, dari aktor grup tanpa naskah drama, terus naik pangkat hingga pemeran pendukung yang dikagumi oleh wanita. Semakin sering muncul di layar, popularitas juga meningkat. Semakin banyak orang yang meminta tanda tangannya ketika berpapasan. Rina takut dia terlalu lelah. Ia sengaja menjadi manajernya. Namun dengan cepat, persoalan sulit datang. Adegan cinta, Hyung-wook yang terbiasa berkelahi dan membunuh, memainkan adegan cinta. Menurutnya ini sangat berat. Selalu melihat ke tempat yang tidak seharusnya dilihat. Kamu sedang berbicara dengan siapa? Setelah gagal beberapa kali, Hyung-wook frustasi. Tidak tahan lagi untuk mengadu pada Rina. Rina tidak tahan lagi, memutuskan untuk membantunya menciptakan suasana. Ia langsung mendorong Hyung-wook ke dinding. Dan dorongan ini membuat hubungan keduanya berubah drastis. Hyung-wook dan keluarga Rina pergi bersama ke gunung untuk berlibur. Melihat Rina yang bermain air di tepi sungai, sangat jarang wajahnya tersenyum seperti itu. Hyung-wook berbaring di tanah dengan bahagia, berharap waktu bisa berhenti di detik ini. Tapi takdir mempermainkan manusia. Hujan turun. Hyung-wook melihat pemandangan di depannya, terasa sangat akrab. Terakhir kali Hyung-wook melakukan misi adalah ketika malam dengan hujan. Setelah membunuh orang, harus berhenti di pemandian terdekat, membersihkan bercak darah, dan bertemu dengan Jae-sung. Saat ini, ingatan Hyung-wook semua merasuki otaknya. Dia pulang ke rumahnya yang sesungguhnya. Dengan cepat mengerti apa yang terjadi. Jae-sung yang mencuri kunci di pemandian, dan dia terus menggunakan identitasnya. Berhubungan baik dengan target. Hyung-wook sangat marah. Langsung tiba ke rumah Eun Jo, menendang Jae-sung jatuh ke lantai. 나오지 말라고 하지 않았습니까? 내가 얼마나 기다렸는지 알아요?
Ternyata meskipun Hyung Wook adalah seorang pembunuh, namun tidak benar-benar membunuh orang. Tapi setelah menerima bayaran untuk membunuh, membuat kesepakatan dengan target yang dituju, membantu mereka pura-pura mati, memalsukan identitas agar dapat melarikan diri. Dengan begini tidak hanya tidak ada orang yang mati, dia juga bisa mendapatkan 2 kali gaji. Hyung Wook menyuruh Eun Jo segera kabur ke luar negeri. Namun sekarang yang menjadi target selain Eun Jo, ada lagi Jae Sung yang dekat dengannya. Eun Jo tidak dapat melepaskan Jae Sung, tidak bersedia kabur sendirian. Namun Jae Sung merasa, dia yang sesungguhnya tidak pantas untuk Eun Jo. Meskipun mati, juga tidak akan ada yang peduli. Melihat Jae Sung yang pesimis, Hyung Wook sangat marah. Dia pernah mengunjungi ayah Jae Sung. Ayahnya terlihat sangat tegas, namun sebenarnya di dalam hati sangat peduli pada Jae Sung. Setiap film yang diperankan oleh Jae Sung, dia akan melihatnya. Hyung Wook memarahi Jae Sung. Jelas-jelas punya mimpi tapi tidak mau bekerja keras. Maka dari itu dia sekarang jadi seperti ini. Ketika kamu bekerja keras, di sisimu ada orang yang bahagia karenamu dan menyemangatimu. Betapa membahagiakannya hal itu. Betapa hal ini perlu disyukuri. Dengan bertukar identitas dengan Jae Sung, Hyung Wook menjalani hidup yang punya mimpi dan kehangatan. Hyung Wook sangat mengagumi Jae Sung. Dia sudah lelah menjadi pembunuh. Dia yang saat ini hanya ingin hidup dengan baik. Karena itu dia memutuskan, mari kita bertiga menghilang. Hyung Wook menelepon klien, menentukan tempat. Dia memutuskan beberapa hari ini dengan kemampuan berakting yang sudah terlatih. Mainkan adegan paling realistis. Hyung Wook kembali ke kamar sewaan, memberitahu Rina bahwa ingatannya telah kembali dan ingin putus hubungan dengannya. Rina lari sambil menangis, tapi dia masih tidak tenang. Melihat mobil Hyung Wook pergi, dia mengikutinya. Di dalam pabrik pengolahan sampah, klien sesuai dengan instruksi Hyung Wook datang ke sini untuk menyelesaikan transaksi. Tiba-tiba Jae Sung membawa Eun Jo muncul. Dia berpura-pura jadi pembunuh di hadapan lawan, menusuk Rina hingga tewas. Akting aktor baris ke-18 pecah. Klien melihat kejadian ini. Kemudian Hyung Wook muncul. Dia berpura-pura menjadi pembunuh yang dirampok bisnisnya, berlari untuk membuat onar dengan Jae Sung. Bersama bersandiwara dan bertengkar, plotnya sedang berjalan menurut rencana mereka. Namun saat ini juga, Rina muncul, mengacaukan rencana mereka. Hyung Wook menyuruhnya bersembunyi. Namun mana bisa Rina melepasnya begitu saja. Di saat penentuan, Jae Sung keluar untuk pertunjukan mendadak. Dia menikam Hyung Wook dengan pisau. Berhasil tiba di lokasi yang ditentukan. Eun Jo kemudian menekan tombol. Sebuah kontainer jatuh dari langit-langit. Mereka bertiga meninggal di sana. Klien memerintahkan orang untuk memeriksa. Darah mengalir keluar, mengagetkan semua orang. Tidak berani mendekat. Sepertinya mereka semua sudah mati. Namun sesungguhnya, mereka bertiga tak terluka sedikitpun. Bersembunyi di dalam kontainer. Darahnya juga keluar karena Jae Sung memutar pipa airnya. Drama berakhir dengan sempurna. Namun Rina menangis. Dia mengira Hyung Wook benar-benar tertusuk pisau. Hyung Wook tersentuh oleh Rina, memutuskan untuk tidak kabur lagi, mengatakan identitasnya yang sebenarnya. Namun Rina sama sekali tak peduli. Siapa Hyung Wook dulu? Berteman selama ini sudah membuatnya percaya Hyung Wook adalah orang baik yang layak dipercaya. Dia mengantar Hyung Wook ke kru. Semua orang menunggu Hyung Wook untuk mulai syuting. Dalam suasana romantis ini, terus berakting, paman menceritakan ketulusannya kepada Rina. Aku ingin agar bisa tinggal di sisimu. Ingin menjadi orang yang kamu kenal dan terus tinggal di sisimu. Apakah kamu dapat menerimaku? Baik. Di akhir film, Hyung Wook terus menjadi aktor dan menjadi terkenal. Hari ini yang berakting dengannya adalah seorang aktor pemula. Halo, saya adalah aktor pemula Yoon Jae Sung. Hyung Wook tertawa. Bocah ini akhirnya bisa menguasainya. Film ini berjudul Lucky, diadaptasi dari film Key of Life. Film domestik juga telah mengadaptasinya. Film berjudul Endgame yang dibintangi oleh Hwa Zai. Meskipun versi Korea ini memiliki aksi yang kuat, tapi sambil menonjolkan unsur komedi, sama sekali tidak menghilangkan inti emosional dari film. Jae Sung yang berperan sebagai si menyedihkan di film, kehilangan harapan dalam hidup. Tetapi ketika Hyung Wook mengambil alih hidupnya, tidak seperti dia yang hidup sembarangan, tidak hanya menjaga kehidupan tetap teratur, bahkan meski harus belajar akting dari awal, pada akhir cerita juga bisa jadi aktor terkenal. Mengubah nasib dari awal sama sekali bukan kunci keberuntungan apapun, tapi kegigihan untuk maju, dorongan untuk tidak pernah tunduk pada takdir. Cerita untuk hari ini berakhir di sini. Terima kasih telah menonton. Jika ada cerita yang ingin didengar, ingin mengenalkan film yang kesukaan kalian, bisa tinggalkan komentar di bawah. Saya akan menceritakannya untuk kalian.
Jangan lupa like dan follow. Sampai juga lagi.